presentasi saya akan saya bagi dalam tiga bagian. Pertama, saya meneliti, menyimak respons Indonesia terhadap krisis Ukraina. Ini respons dari pemerintah, respons yang resmi. Kemudian bagaimana respons ini atau sikap ini mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara Rusia dan Ukraina dan juga negara-negara G20 dan juga mungkin kaitannya dengan citra Indonesia di mata dunia. Yang terakhir, saya akan meneliti sedikit mengenai nasib daripada agenda Recover Together, Recover Stronger yang menjadi moto presidensi G20 Indonesia tahun 2022 ini. Nah, mengenai responsnya Indonesia terhadap kejadian di Ukraina selama sudah 2 minggu sekarang ya, 2 minggu terakhir ini, saya bisa katakan ambivalen, ya, menimbulkan sedikit kebingungan. Jadi reaksi pertama setelah serangan atau invasi dari Rusia ke Ukraina itu datang dari presiden kita. Ya. Sebelum Kemlu yang kita baca ada di Twitter, presiden membuat posting stop perang itu menyengsarakan umat manusia dan membahayakan dunia. Tidak ada di sini disebut kata-kata invasi atau agresi dan tidak ada disebut negara yang melakukannya, ya. Netral, dan ini mungkin emang khasnya Indonesia, perdamaian ya. Dari awal kan kita menghimbau perdamaian, tapi sengaja tidak menggunakan nama Rusia atau tidak menyebut nama Rusia dan tidak menggunakan istilah agresi atau invasi. Sehari kemudian, sebenarnya malam itu juga ya, di Kemlu sudah mengeluarkan pernyataan juga. Tapi baru diposting di websitenya Kemlu besoknya hari tanggal 25. Di sini pun juga seperti yang saya sudah highlight, pilihan kata-katanya juga sangat membatasi diri. Di poin kedua, tidak dapat diterima. Serangan militer di Ukraina tidak dapat diterima, unacceptable. Kemudian di poin keempat, Indonesia mendesak, ya, Indonesia demand atau Indonesia urge the Security Council. Sama juga dengan pernyataannya, posting Twitternya presiden, tidak ada kata-kata, tidak menyebut Rusia sebagai agresornya, tapi ada menggunakan istilah serangan, serangan militer, tapi disebutkan siapa yang melakukan serangan. Kemudian respons berikutnya adalah pertemuan Menlu ASEAN, ya, kayaknya online kalau nggak salah ya, pada tanggal 3 Maret, itu membuat pernyataan 2 poin, dan istilah yang digunakan oleh ASEAN, the foreign minister of ASEAN are deeply troubled. Ya. Kemudian we call for an immediate ceasefire and we reiterate. Pilihan kata-katanya sangat hati-hati. Dan itu adalah, nah ini kira-kira dalam diplomasi itu ada dalam dunia diplomasi itu ada konsekuensi terhadap setiap pilihan kata yang kita gunakan. Berikutnya adalah pernyataan dari Dubes kita di New York, Bapak Armanata Nasir, dalam sidang umum PBB. Ya, ada sidang umum PBB yang emergency special, di mana di sana dibahas mengenai krisis Ukraina, masih dalam jalur yang sama dengan dari Kemlu. Di situ pilihan kata-katanya, the military action in Ukraine is unacceptable, tapi juga tidak disebut siapa yang melakukan military action, jadi tidak ada Rusia di situ sama sekali dalam speech-nya ini. Dan yang selebihnya ya Indonesia urges, and then I call on parties, bla bla bla. Jadi juga sangat hati-hati. Nah, kenapa menjadi ambivalen adalah ketika Indonesia mendukung resolusi PBB, resolusi dari sidang umum PBB yang keluar pada tanggal 2 Maret. Di situ resolusinya sangat keras, ya. Saya ini terlalu banyak tuh, tapi sudah saya highlight. Ada dua kali condemn. Condemn itu 2 kali dalam teksnya ini.
uh, mengutuk ya. Jadi kemudian juga ada penggunaan kata-kata deplores. Deplores itu mengecam, ya, mengecam. Jadi ada mengecam dan mengutuk dan menyebut nama Rusia di situ. Pertanyaan saya adalah, kalau Indonesia sebelumnya menahan diri dalam membuat statement terhadap Ukraina, kenapa terus kemudian kita mendukung resolusi ini, sehingga terjadi orang melihat, loh, Indonesia ini bagaimana sih? Dan ini menjadi pembicaraan di kalangan pakar geopolitik ya, di Indonesia dan di luar juga. Indonesia menahan diri, tapi waktu resolusi sidang umum PBB kita mendukung. Kalau kita lihat di sini ada 35 negara yang abstain, ada 5 negara teman-temannya Rusia lah yang against, ada 141 negara yang mendukung resolusi ini. Nah, tadi disebut oleh Mbak Siska, yang abstain itu termasuk China dan India. Ya. Seharusnya Indonesia, kalau mau konsisten, ya, saya nggak mengatakan benar atau salah, tapi kalau kita mau konsisten dan tidak membuat orang bingung, harusnya kita abstain. Tapi saya mengerti karena saya baca dari pernyataannya dubes kita di PBB, Indonesia masuk dalam tim kecil perumus resolusi. Jadi mungkin di situ saya yakin teman-teman diplomat kita memperjuangkan agar kepentingan kita, pandangan kita terakomodir, tapi tentunya tidak bisa semuanya. Dan kemudian inilah hasil yang mungkin yang bisa dihasilkan, dan resolusinya tetap keras. Dan Indonesia, kalau kita sudah ikut dalam tim perumus resolusi, akan agak aneh kalau kita tidak mendukungnya. Jadi kita terjebak dalam posisi seperti itu. Jadi sedikit flashback, resolusi sidang umum PBB itu diinisiasi oleh Amerika Serikat ya, setelah dia gagal mendorong Dewan Keamanan untuk mengeluarkan resolusi yang mengutuk atau mengecam serangan Rusia di Ukraina. Ya, karena di sana ada hak veto Rusia yang digunakan. Jadi Amerika membawa ini ke sidang umum dengan beberapa teman-temannya, kemudian di sana diusahakan resolusi yang mengecam, mengutuk Rusia, dan keluar. Di sidang umum PBB ini tidak ada hak veto, jadi one country, one vote, dan hasilnya adalah ya 141 negara setuju untuk mengutuk dan mengecam Rusia. Tapi Indonesia kenapa mengambil posisi yang bertolak belakang ya, nggak terlalu bertolak belakang, tapi berbeda awal dan kemudiannya. Ada spekulasi katanya Indonesia tuh ditekan, ada lobby-lobby yang kuat, dan tentunya di sidang umum pasti ada lobby ya, agar mendukung atau menolak atau abstain segala macam. Dan dalam perdebatan di antara pakar-pakar di geopolitik mengatakan Indonesia kayaknya tertekan, Indonesia mengekor Amerika Serikat dan lain-lainnya. Nah, maksud saya adalah pilihan-pilihan yang kita ambil itu ada konsekuensinya. Kalau kita mendukung ada konsekuensinya, kalau kita menolak resolusi ada konsekuensinya, kalau kita abstain pun ada konsekuensinya. Walaupun mungkin dalam sejarah sebenarnya abstain itu yang paling aman, tetap ada konsekuensinya, tapi tidak separah ketika kita mengambil sikap yang tegas mendukung atau menolak. Tapi itu kan pilihan yang harus kita ambil. Dan saya yakin di Kemlu juga ada perdebatan apakah kita mendukung, mengutuk atau tidak, dan lain-lainnya. Dan dalam laporan yang kita buat di Tenggara Strategik itu, kita juga sampaikan ketika Presiden Jokowi mengeluarkan statementnya itu, Menlu kita dalam perjalanan pulang, kalau nggak salah dari Paris, masih di luar negeri gitu. Jadi statement yang keluar itu tentunya saya yakin Ibu Menlu terlibat, tapi juga staf di istana juga terlibat, punya kepentingan-kepentingan. Kalau sudah di luar Kemlu, kepentingan-kepentingan itu lebih kuat. Tapi kalau di dalam Kemlu tuh mereka mengerti mengenai pilihan-pilihannya, konsekuensinya. Mereka mengerti mengenai prinsip-prinsip international laws ya, yang harus menjadi pertimbangan juga. Nah,
Ini mungkin nanti tugasnya teman-teman di Kemlu untuk menjelaskan apa yang terjadi gitu antara satu statement dengan ketika kita memutuskan untuk mendukung resolusi tersebut. Bagi saya sebenarnya kalau kita kita mendukung hukum internasional dan itu juga ditulis mandat dari Undang-Undang Dasar 45, seharusnya Indonesia mengutuk atau mengecam karena agresi oleh suatu negara kepada negara yang berdaulat itu sebenarnya bukan tidak bisa diterima, tapi harusnya kita mengecam. Tapi itu pandangan saya. Ya, pasti ada ketika ini pada level negara ada pertimbangan-pertimbangan lainnya. Pertimbangan hubungan kita dengan Rusia, hubungan dengan Ukraina, citra Indonesia di mata dunia, dan mungkin juga yang harus perhatikan adalah sekarang ada beban tambahan, yaitu kita sebagai presiden daripada G20. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Mas Anton, ada pertemuan Shepard yang meminta Indonesia untuk mengeluarkan Indonesia sebagai ketua dari G20 untuk mengeluarkan Rusia dari grup G20 ini. Jadi Indonesia emang dalam posisi yang dibilang berat sih enggak ya, tapi ada tantangan lah tambahan. Indonesia emang negara terbesar keempat di dunia, kita negara demokratis yang terbesar ketiga, jadi ada semacam harapan-harapan dari dunia internasional terhadap Indonesia. Dan sekarang kita sebagai presiden G20, harapan itu tambah besar lagi. Sebelum kita mendukung resolusinya itu, banyak pakar di Indonesia dan di luar negeri membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain, termasuk negara tetangga. Di kalangan ASEAN misalnya, hanya Singapura yang mengutuk agresi Rusia di Ukraina. Negara-negara lain juga menahan diri. Yang menarik sebenarnya perbandingannya Indonesia dengan Israel. Israel di awal agresinya itu, Kemlu Israel mengeluarkan statement yang hampir persis sama dengan Indonesia. Tidak mengutuk, tidak mengecam, tapi mengatakan ini pelanggaran hukum internasional dan tidak menyebut Rusia. Karena Israel pun punya hubungan yang khusus dengan Rusia dan dengan Ukraina. Jadi mereka juga hati-hati. Hanya beberapa jam kemudian, Menlu Israel mengeluarkan statement yang keluar dari jalur yang kantornya sendiri tentukan, dan dia mengutuk Rusia. Sebagai akibatnya, Rusia mengeluarkan statement memarahi Israel. Rusia juga dubesnya di Singapura mengeluarkan statement yang memarahi Singapura karena mengutuk dan juga ikut memberikan sanksi ekonomi dan keuangan terhadap Rusia. Saya nggak tahu reaksi apa yang Indonesia dapat dalam posisi ini. Tentunya saya yakin Dubes Rusia menyampaikan posisi negaranya. Saya tahu Dubes Ukraina di Jakarta aktif menghubungi media, terus kemudian tampil dalam wawancara untuk menggalang dukungan masyarakat Indonesia untuk Ukraina. Kemarin ada belasan dubes di Indonesia dari negara barat dipimpin oleh dubes Uni Eropa mengeluarkan statement juga yang isinya mengatakan kenapa mereka mengecam dan mengutuk Rusia, dan mereka mengharapkan Indonesia juga mengambil posisi yang sama. Nah, saya sebutkan di Indonesia ini bukan yang resmi ya, tapi di kalangan masyarakat itu saya lihat terbelah dua ya. Ada yang mendukung, ada yang mengutuk atau mengecam Rusia, ada yang mengatakan ada justification-nya ya, ada pembenarannya kalau dilihat dari geopolitiknya. Siapa yang punya big data mungkin bisa cari tahu bagaimana Indonesia ini terbelah antara yang mendukung atau yang menolak.
Tapi kembali ke tema kita mengenai G20, tentunya sikap yang kita ambil ini punya dampak terhadap hubungan kita, pertama dengan Rusia, kemudian dengan sejumlah negara di G20. Tadi disebutkan ada tuntutan kita mengeluarkan Rusia dari kelompok ini, dan ini memerlukan Indonesia untuk berhati-hati ya mengambil sikap. Makanya saya sebenarnya setuju dengan statement awal-awal kita, walaupun secara pribadi saya mengatakan kita harus mengutuk atau mengecam tindakan Rusia, tapi kalau melihat kepentingan yang lebih besar, di sini saya berbicara mengenai G20, seandainya kita mengutuk atau kita mengecam Rusia, kemungkinan komunikasi kita dengan Moskow akan terputus, ya, akan dingin, kemudian mereka tidak mau ngomong. Dan kalau kita masih berpikir G20 nanti pada KTT-nya itu masih utuh 20, bukan 19, kita harus tetap mempertahankan jalur komunikasi dengan Moskow. Jadi ada kepentingan yang bisa dibenarkan, kenapa kita harus berhati-hati. Saya melihat ke depan ini, saya lebih pesimistik ya mengenai kondisi, ya ada perang, orang sebut ada kemungkinan perang dunia ketiga, mudah-mudahan tidak. Tapi walaupun tidak sampai itu, perang ekonomi sudah berlangsung, ya, dan ini punya konsekuensi yang sangat-sangat dahsyat. Tidak bisa kita bandingkan dengan misalnya aneksasi oleh Rusia di Crimea ya, 2014, di mana waktu itu mungkin Rusia bisa, saya baru dengar bahwa G20 Rusia tidak diundang tahun 2014 karena aneksasi di Crimea. Ini jauh lebih dahsyat. Sistem perdagangan, sistem ekonomi, sistem keuangan semuanya berantakan ya, karena ada sanksi, ada isolasi. Dan Rusia kan bukan negara kecil ya, kalau ada sanksi dan isolasi ini, dampaknya akan sangat besar terhadap sistem. Saya berbicara sistem perdagangan, keuangan, dan ekonomi. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah dengan perubahan kondisi dunia seperti ini, apakah moto recovery together, recovery stronger, apakah masih relevan di sini gitu? Saya merasakan mungkin untuk sementara kita tunda dulu. Kemarin ada permintaan dari sejumlah anggota DPR agar Presiden Jokowi menggunakan jabatannya sebagai Presiden G20 dan pengaruhnya, tentu kan jabatan itu punya pengaruh, untuk mencari perdamaian. Ya. Kemudian oleh Menkeu Sri Mulyani mengatakan ini bukan forumnya. Ya, ini ada forum keuangan. Tapi kalau kita berbicara forum sistem keuangan global itu upside down ya, berantakan begini, terus buat apa gitu G20 dilanjutkan kalau tidak ada usaha untuk perbaikan. Jadi saya sebenarnya setuju dengan saran beberapa anggota DPR, sebaiknya kita terus mempersiapkan agenda G20, tapi presiden kita juga harusnya menggunakan jabatan G20 dengan segala pengaruhnya untuk mencari perdamaian. Sejumlah negara sudah mengambil inisiatif. Turki kemarin mengambil inisiatif. Qatar, negara kecil, juga mengambil inisiatif untuk memediasi perdamaian lebih antara Ukraina dengan Rusia. Nah, Jokowi sebagai presiden G20 mungkin mencari mediasi untuk lebih besar antara Rusia dengan Amerika dan dengan NATO. Orang mengatakan wah kayaknya nggak mungkin terlalu kecil. Saya pikir tidak mungkin, tapi harus ada usaha. Ya. Mumpung kalau tidak ada presidensi G20, kita hanya berbicara sebagai kolektif ASEAN ya. ASEAN terlalu kecil. G20 itu sebenarnya punya pengaruh yang sangat besar. Sayang kalau tidak digunakan, dan ada peluang. Berhasil atau enggak itu saya pikir nomor 2. Ya, kalau tidak berhasil ya nggak apa-apa, tapi ada usaha untuk menggunakan posisi ini untuk menjalin perdamaian dan atau mengurangi ketegangan ya, karena belum antara Amerika dan Rusia belum perang, tapi mengurangi ketegangan antara dua raksasa ini. Dan forum G20 saya pikir untuk tahun ini sangat tepat gitu.